Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum, Mahat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul di sini ya, walaupun hanya sebatas online saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kemudahan dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya thiqah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, seperti biasa kita langsung aja supaya tidak menghabiskan waktu. Insya Allah hari ini kita akan membaca, kalau yang belum hafal boleh dibaca ya, surah Asy-Syarh ya, surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah. Al-Insyirah apa Atin? Sekarang masih itu Ustazah, masih surah Al-Alaq yang ayat surah 13 sampai 19. Oh iya, baik. Ya, nah, silahkan. Nomor 1 siapa nih? Silahkan. Ya, Ibu Husna. Ya, baik Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Nah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti, daya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Waliyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah atau penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Wasjud. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Barakallahu fi, jazakillahu khairan. Barakallah saja, syukran jazakillah khair saja. Afiki barakallah. Baik, silahkan selanjutnya. Selanjutnya dengan Aam saja, tapi saya baca Ustazah, saya belum hafal. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Jadi saya Waalaikumsalam. dari ayat berapa? Sama, dari ayat? Ya, sama ya. Dari ayat 11 ya. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى Aro'aita, Ayat 13. bagaimana Ayat 13 pendapatmu? Ukti. In Aro'aita. kana, in jika Oh ya 13 Ayat ya. 13. Oh, ya. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita, bagaimana pendapatmu? In kadzdzab, jika dia mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui bi annallah, bahwa sesungguhnya Allah yaro, maha melihat. Kalla, sekali-kali tidak. La illam yang tahi, sesungguh jika dia tidak berhenti, lanas fa'am, niscaya kami tarik bin nasiyah, ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin, yaitu ubun-ubun, kadzibatin, Khoti'ah. orang yang mendapatkan dan neraka. Mm. Falyad'u, maka biarlah dia memanggilnya. Zabani, kami akan membaik zaban lalu akan kepadanya mendekatkanlah dirimu kepada Allah. Mm. Astagfirullahaladzim. Nah, Surah jazakillahu Al-Alaq khairan. Ukti. Al-Alaq. Al-Alaq. Ada yang tanya Ustaz. Konzat. Ayat 13. Silahkan. Yang Nomor baru masuk. 3. Naam. Anak Zazah. Mohon bimbingan ya Ustaz. Depan Zazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita, bagaimana pendapatmu? In, jika kadzdzaba, ia mendustakan wa tawalla, dan berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam, tidakkah ya'lam, kamu tahu, ya'lam bi annallah, dengan bi annallah, Allah, Karena sesungguhnya bahwa Allah sesungguhnya Allah yara, ia melihat. Kalla la illam tantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla, sekali-kali tidak. Lain, la sungguh, in jika, lam tantahi, dia tidak berhenti. Apa Zazah? Benar, dia tidak berhenti. Lain tantahi, lanas fa'am bin nasiyah. Pasti kami tarik dengan ubun-ubunnya. Nasiyatin kamilatin khoti'ah. Nasiyatin kamilatin khoti'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, kamilatin. Kamila apa kadzibah? Coba diperhatikan dulu ayatnya. Kazibatin. Apa salah? Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin,
ubun-ubun, kazibatin, pendusta, khoti'ah, yang durhaka. Ustazah. Nah, Falyad'una dia. Mereka memanggil nadia, kelompok, kaumnya ya, ya kaumnya. Sanada Uzzabaniyah. Kelak kami akan memanggil Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Kalla la tuti'u wasjud wa qatarib. Kalla la tuti'u wasjud wa qatarib. Kalla, sekali-kali tidak, la tidak, jangan kamu mematuhinya. Janganlah kamu patuh kepadanya. Janganlah kamu patuh kepadanya. Wasjudu, dan bersujudlah. Waqtarib, dekatlah dan dekatkanlah kalian. Ya, dekatkanlah kepada Allah. Dekatkanlah kepada Allah. Syukran Ustaz. Ustazah, jazakillahu khairan katsiran Ustazah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, silahkan selanjutnya Ibu Wardah. Saya waktu Ustazah. Ya, na'am. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aro'aita in kazzaba wa tawalla. Aro'aita, apakah kamu tahu in jika kazzaba dan yang melarangnya, mendustakannya. Watawala, dan berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam, tidakkah ya'lam, dia mengetahui bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yara, dia melihat. Kala illam yang tahila nasfa'am bin nasiyah. Kala, sekali-kali tidak, lain, sungguh jika, lam, tidak, yanha, kalian berhenti, tahila nasfa'am bin nasiyah, dia berhenti, launasfa'am, niscaya kami akan tarik, kami pegang, ya, niscaya kami akan pegang binasiyah, dari ubun-ubunnya, di ubun-ubunnya. Ya. Nasiyatin kadibatin khati'ah, ubun-ubun kadibat, nasiyatin, ubun-ubun, kadibatin, pendusta, bohong, khoti'ah, dan durhaka. Ya. Wal yad'una dia, maka biarkanlah dia memanggil dia, kaumnya. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kala, sekali-kali tidak, la tuti'hu wasjud wa qatarib. La tuti'hu, janganlah kamu patuh kepadanya, wasjud, dan bersujudlah kepada Allah,
waqtarib, dan dekatilah dirimu kepadanya. kepadanya. Dirimu Nah, kepadanya. Hasan, barakallahu fiik, jazakumullahu Ya, khairan, Ibu Wardah. Baik, Ustazah. Selanjutnya Ustazah Ida. Ya, Ya, baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita, apakah kamu lihat? In, jika, kadzdzaba, dia yang melarang itu mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam, apakah tidak? Ya'lam, dia tahu, bi annallaha, bahwa sungguh Allah yara, dia melihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kala, sekali-sekali tidak. Lain, sungguh, jika. Lam, tidak. Yantahi, dia berhenti. Lanasfa'an, niscaya kami pegang. Bin nasiyah, di ubun-ubunnya. Ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Kadhibatin, pendusta. Khati'atin, dan durhaka. Falyada'u nadiyah. Falyada'u, maka biarkan dia memanggil nadiyah, kaumnya. Sanada'u zabaniyah. Sanada'u, kelak kami memanggil az-zabaniyah. Zabaniyah atau malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, sekali-sekali tidak. La tuti'hu, janganlah kamu patuh kepadanya. Wasjud, dan bersujudlah kepada Allah. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu padanya. Afwan Ustazah, saya baca. Ya, enggak apa-apa. Selanjutnya Ida. Nah, jazakillahu khairan. Selanjutnya Tinofida. Tinofida. Umi Novida nyimak Umi. Oh, Selanjutnya Ulan. ya, Ya, Ulan. Umi Ulan, saja Ulan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita, apakah kamu lihat? In kadzdzaba, dia yang melarang, mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Alam, apakah tidak? Ya'lam, dia tahu, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yara, dia melihat. Kalla, sekali-kali tidak. La illam, sesungguhnya jika. Lain, sesungguhnya jika. Lam, tidak. Yantahi, dia berhenti. Lanasfa'an, niscaya kami pegang. Bin nasiyah, di ubun-ubunnya. Nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pendusta. Khati'ah, durhaka. Ya. Falyada'u, maka biarkan dia memanggil nadiyah, kaumnya. Sanada'u, kelak kami memanggil az-zabaniyah, zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak. La tuti'hu, janganlah kamu patuh padanya.
wasjud dan bersujudlah, waqtarib dan dekatkanlah. Maksudnya bersujud kepada Allah ya, bersujud Ya, dan dekatkan mendekat dirimu kepada Allah. kepadanya, ya betul. Ya. Syukran, jazakillahu khairan, Bu Wulan. Afwan wa iyaki. Selanjutnya Eyang. Ya, silakan, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya menghafal Asyar. Surah apa? Surat Asyar. Alam Nasrullah. Asyar. Asyar, ya, naam. Tafadholi, silakan. Enggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam. saya mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah hindarkan keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alam nasroh laka sodero. Alam, tidaklah nasroh, kami melapangkan laka bagi kamu, sodero, dada kamu, wawado angka pisro, wawadona, kami menurunkan angka dari kamu, isro, bukan kamu, alazi angko zozor, alazi yang angkodo memberatkan zohrok punggungmu, warofakna laka zikro, kami meninggikan kamu, meninggikan warofakna laka bagi kamu, warofakna laka zikro untuk sebutan kamu, wa ina ma'al usri yusra, dan sesungguhnya wa ina ma'a beserta al usri, beserta kesulitan, ada yusra, kemudahan. Ina ma'al usri yusra, ina sesungguhnya ma'a beserta al yusri, kesulitan ada kemudahan. Wa iza farokta fansok, wa iza, dan apabila farokta kamu sudah selesai fansok, maka bekerja keraslah kamu. Wa ila, dan kepada ila robbika, pada Tuhanmu kamu berharap-harap. Sadaqallahul azim. Ustazah. Ya, sudah selesai ya, alhamdulillah. Jazakillahu khairan. Selanjutnya Apa di sini nomor lagi hujan sih, jadi agak saya pakai handset dulu. Selanjutnya Ya, nomor silakan 9. selanjutnya. Umi, Ya, silakan. silakan Umi. Nomor 9, Umi. Apa Nufisina, Uminya namanya siapa ya? Yang dari nomor 9. Umi. Umi Ini yang dari Hana, Jepang ya? Umi Hana silakan. Umi Hana masih di mute, Yang mulut itunya apa namanya, mic-nya masih di mulut. Mic-nya masih di mute. Mic-nya masih Iya, di belum mute. dibuka semua. Mic-nya buka dulu. Itu ditutup. Mic-nya. Ya. Makasih. Ya. Masya Allah. Ini Harumi bantuin. Surat apa ya? Ini Al-Alaq. Alaq ayat 13, Umi. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bis dengan nama Allah, ismi, bi dengan ismi nama Allah,
Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita, tahukah kamu in jika kadzdzaba yang mendustakan wa tawalla yang berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam tidaklah ya'lam ketahui bi dengan annallah sesungguhnya Allah yara melihatnya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla sekali-kali tidak, lain jika lam tidak, yantahi tidak berhenti, lanasfa'an menarik atau memegang, bin nasiyah ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khotiyah. Nasiyatin ubun-ubunnya, kadibatin orang yang mendusta, khotiyah durhaka. Fal yad'una dia, maka kami akan memanggilnya nadia, golongannya. Sana'udzabaniyah, sekelak kami akan memanggilnya az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla sekali-kali tidak, la tuti'u jika tidak berhenti tidak akan patuh, wasjud maka bersujudlah, waqtarib dan dekatkanlah kepada Allah. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Sudah selesai semua ya? Selanjutnya Ukti Isna. Oh ya, silakan. Ukti Isna. Nggak ada ya. Ukti Isna yang mana ya? Ukti Isna. Sepertinya nggak ada Bunda Eli. Iya ya. Ukti Isna nggak ada ya? Umi Isna. Ya sudah, kita mulai aja ya. Kalau nggak ada, iya boleh nyusul ya. Iya, Insyaallah jazakillahu khairan yang sudah membaca. Insyaallah kita lanjut ke surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya suaranya ya, Ummahat? Jelas Ustazah. Baik. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wadduha, demi waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, wal-laili, dan demi malam. Wal-laili, demi malam. Idza saja, idza, apabila saja telah sunyi.
Walaili demi malam. Idza apabila saja telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka. Tidaklah meninggalkan kamu. Ma wadda'aka. Tidaklah meninggalkanmu. Rabbuka, Rabbmu. Artinya Rabbmu tidaklah meninggalkanmu. Wama dan tidak pula. Wama dan tidak. Qala membenci. Tidak pula membenci. Membencimu maksudnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu dan sungguh yang kemudian, sungguh akhirat, sungguh hari kemudian ya maksudnya. Khairun lebih baik, khairun lebih baik, laka bagimu, minal ula, mina min dari al-ula yang permulaan. Dari yang permulaan. Saya ulang kembali. Walal akhiratu dan sungguh yang kemudian, yang terakhir maksudnya, khairun lebih baik, laka bagimu minal ula dari yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa dan sungguh kelak. Wala saufa dan sungguh kelak. Yu'tika. Yu'tika. Memberikan kepadamu. Atau memberimu. Wala saufa dan sungguh kelak. Yu'tika memberimu. Rabbuka Rabbmu. Jadi kelak Rabbmu itu memberimu, maksudnya gitu. Fatarda, maka kamu jadi puas. Fatarda, maka kamu jadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, alam bukankah yajidka dia mendapatimu yatiman dalam keadaan yatim atau seorang yatim. Fa'awa kemudian dia melindungimu. Fa'awa kemudian dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dan dia mendapati kamu dhallan sesat. Fahada lalu dia memberimu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka dan dia mendapatimu ailan. Ailan seorang yang kekurangan. Fa'aghna lalu dia berikan kecukupan. Fa'aghna lalu dia berikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma maka adapun
al-yatima, anak yatim, fala taqhar, maka janganlah kamu berbuat sewenang-wenang. Fala taqhar, maka janganlah berbuat sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila, dan adapun peminta-minta, orang yang minta-minta, Oh, ya, mohon maaf. Yang lain ditutup dulu suaranya, saya berisik jadi ketinggalan. Suara di mana yang berisik ya? ya coba di adminnya di ini dulu, dimatikan. Masih ada satu lagi yang masih ya. Saya ulang kembali. Sampai di mana ya tadi ya? Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun al-yatima, anak yatim, fala taqhar, maka janganlah kamu berbuat sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu hardik. Ya. Adapun peminta-minta, janganlah kamu hardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmatnya, wa amma, dan adapun bi ni'mati dengan nikmat rabbika, Rabbmu, fahaddits, maka hendaklah kamu ceritakan. Maka hendaklah kamu ceritakan. Baik, kalau masih ada nanti yang ketinggalan, nanti kita baca kembali ya. Sambil kita jelaskan. Baik. Selanjutnya Ana ya, Ustaz. Baca silakan Lutfi Islam. Iya. Surat apa ya? Al-Alaq ayat 13 sampai dengan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita in kazzaba wa tawalla. Artinya, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Aro'aita artinya bagaimana pendapatmu? In kazaba artinya jika dia mendustakan atau mendustakan. Watawalla artinya dan berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara, artinya tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Alam ya'lam artinya tidakkah dia mengetahui, bi annallaha artinya bahwa sesungguhnya Allah melihat, yara artinya segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an binasiyah. Artinya sekali-sekali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Itu apa namanya, maaf. Kalla artinya sekali-sekali tidak, la illam sungguh jika dia yantahi tidak
berhenti berbuat demikian. Lanas faam niscaya kami tarik ubun-ubunnya binasiyah ke dalam neraka. Bukan, gini. Nah, Lanas fa'an, niscaya kami iya. tarik binasiyah dengan ubun-ubunnya. Kenapa Ustazah? Coba ulangi. Lanas fa'an, niscaya kami tarik. Lanas fa'an binasiyah. Ya, binasiyah. Niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Bagaimana Nasiyah dulu satu-satu. Lanas fa'an, niscaya kami tarik. Ikuti. Lanas fa'am bin nasiyah gitu ya. Lanas fa'an diartikan dulu. Lanas fa'an, niscaya kami tarik. Sekali-sekali. Bukan sekali-kali. Lanas fa'an kami tarik. Kami tarik. Lanas fa'am kami tarik ubun-ubunnya. Terus bin nasiyah ke dalam neraka. Enggak, bin nasiyah itu artinya ke apa? Ubun-ubunnya. Bin nasiyah artinya ubun-ubunnya. Bin nasiyah artinya ubun-ubunnya. Apa Ustazah? Ya, lanjut. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Artinya nasiyatin artinya yaitu ubun-ubun orang, kazibatin artinya yang mendustakan, khoti'ah dan durhaka. Khoti'ah durhaka ya Ustazah. Falyad'u nadiyah artinya maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Falyad'u artinya maka biarkanlah dia memanggil nadiyah golongannya. Golongannya ya Ustazah ya. Lanjut. Sanad'u zabaniyah artinya kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, yaitu penyiksa orang-orang yang berdosa. Sanad'u artinya kelak kami akan memanggil zabaniyah artinya malaikat zabaniyah. Kemudian kalla la wasjud waqtarib artinya sekali-sekali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kalla artinya sekali-sekali tidak. La tuti'hu artinya janganlah kamu patuh kepadanya. Wasjud dan sujudlah, waqtarib serta dan dekatkanlah dirimu. Waqtarib dekatkanlah dirimu kepada Allah. Terima kasih Ustazah. Baik, lain kali kalau menerjemahkan disesuaikan dengan yang sudah diajarkan ya. Baik, kita sedikit penjelasan tentang surah Ad-Duha. Baik. Surah Ad-Duha adalah surah yang turun setelah surah Al-Fajr. Jadi surah Ad-Duha ini turun setelah surah Al-Fajr. Adapun secara tertib bahwasanya surah Ad-Duha ini adalah surah yang ke-93. Ya, 93. Adapun jumlah ayatnya ada 11. Kalimatnya yang terdapat di dalam surah Ad-Duha ini berjumlah 40 kalimat. Dan hurufnya ada 164 huruf. Dan tergolong
sebagai surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di awal-awal kerasulannya. Turun di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun asbab nuzul, sebab turunnya surah ini, di mana para pembesar Quraisy mereka secara hati mereka itu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di permulaan dakwah Nabiullah Muhammad SAW, seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, juga Ahnas bin Shuraih, pernah suatu ketika mereka bertiga ini adalah pemimpin-pemimpin kaum Quraisy yang ketiga-tiganya ini sangat benci dan menolak dakwah Rasulullah SAW. Ya. Akan tapi secara batin mereka ini sebenarnya menganggap bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang jujur, orang yang benar. Maka suatu hari mereka ini bertiga ini mendengarkan Rasulullah SAW sedang sholat malam, sedang sholat tahajud. Karena mereka pada saat itu lagi gencar-gencarnya apa itu namanya, puisi, apa namanya ya kalau zaman dahulu itu adalah seni sastra ya pada saat itu. Sehingga orang-orang Quraisy pada saat itu ketika ayat ini turun itu berbeda dengan yang lain. Maka ketika Rasulullah SAW sedang sholat malam, mereka bertiga ini tanpa mereka janjian, mereka datang mendengarkan Rasulullah SAW mengendap-endap mendengarkan Rasulullah SAW sholat dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika selesai Rasulullah SAW sholat, mereka pada pulang, maka mereka bertiga inilah ketemu di persimpangan jalan. Jadi mereka tidak janjian karena mereka dengan penasaran mendengar Rasulullah SAW sholat, akan tapi mereka bertemu di jalan sehingga ketiga-tiganya bersepakat bahwasanya besok-besok kita tidak boleh lagi datang ke sini untuk mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran atau Muhammad sedang sholat. Karena kenapa? Karena khawatir ketika orang-orang Quraisy melihat keadaan mereka, orang-orang Quraisy nanti akan justru ikut kepada Muhammad SAW. Maka keesokan harinya tanpa janjian lagi datang lagi mereka karena mereka saking karena Al-Quran ini memang adalah mujizat, sehingga orang-orang yang mendengarkan tuh pengen lagi dan tertarik lagi mendengarkannya. Maka keesokan harinya mereka sama-sama datang lagi, tapi mereka nggak bersamaan, mereka nggak janjian, sehingga ketika selesai Rasulullah SAW salat, ketemu lagi mereka bertiga. Maka suatu ketika Akhnas berkata kepada Abu Jahal, mereka manggil Abu Jahal tanpa diketahui oleh Abu Sufyan. Maka Akhnas ini berkata bahwasanya, wahai Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad ini? Maka Abu Jahal mengatakan bahwa tidaklah aku pernah mendengarkan Muhammad ini seorang pendusta, melainkan dia adalah seorang yang jujur. Seorang yang jujur. Maka dengan itu bahwasanya memang benar-benar mereka bertiga ini adalah orang-orang yang paham betul bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah kebenaran. Maka kata Abu Jahal, kalaulah bukan karena perselisihan antara kabilah Muhammad, yakni kabilah Abdul Manaf dengan kabilahnya Abu Jahal, karena kedua-duanya kabilah ini adalah kabilah yang disegani dan disegani oleh orang-orang Quraisy, di mana kabilahnya Muhammad SAW adalah Abdul Manaf, keturunan dari Abdul Manaf, mereka adalah orang-orang yang disegani ketika musim haji. Mereka yang memberikan air minum, bagi-bagikan air minum kepada orang-orang yang berhaji, kemudian suka menolong orang-orang yang miskin, suka menolong orang-orang yang dalam keadaan musafir. Begitu juga dengan kabilahnya Abu Jahal. Jadi mereka dua-duanya ini adalah orang-orang yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi kelebihannya
kabilahnya Muhammad atau kabilahnya Abdul Manaf, mereka mengatakan bahwasanya lana nabiyun walasta nabiyun. Ya. Kami ini memiliki nabi, sedangkan kalian kabilahnya Abu Jahal tidak memiliki nabi. Nah, itu perbedaannya sehingga timbullah hasad di antara mereka. Bahwasanya kabilah kedua kabilah ini adalah kabilah yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Akan tapi kelebihannya kabilah Abdul Manaf, di mana kabilahnya mereka itu adalah memiliki nabi, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kabilahnya Abu Jahal tidak menerima Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena hasad dan dengki, bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang jujur. Akan tapi secara batiniah mereka paham bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang jujur. Baik. Adapun surah Ad-Duha ini termaktub atau tertulis di dalam kitab-kitab, di dalam Sunan Tirmizi, mereka menamai dengan surah ini sebagai Ad-Duha. Yang sering kita dengarkan adalah surah Ad-Duha. Kemudian yang kedua, nama yang kedua adalah Wad-Duha. Jadi kalau ada yang mengatakan surah apa yang kamu baca, surah Wad-Duha itu benar. Atau Ad-Duha. Jadi menambahkan waw di depannya itu juga boleh. Karena itu yang tertulis di dalam Sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari. Karena diambil dari ayat yang pertama. Dalam Sahih Bukhari, ya, di mana dikisahkan bahwasanya Jundub bin Abi Sufyan bercerita, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqulu lailataini aw thalathan. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sehingga tidak bisa bangun sholat malam selama 2 malam, ya, 2 atau 3 malam. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya, selama diangkat menjadi Rasul, itu hanya 2 atau 3 kali saja tidak sholat malam. Selebihnya itu selalu sholat malam. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang sakit. Maka dari 2-3 malam itu malaikat Jibril tidak turun, sehingga faja'athum imra'atun faqalat. Maka datanglah seorang wanita yang bernama Ummu Jamil, panggilannya adalah Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Ya, karena Ummu Jamil selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selalu memperhatikan apa yang dia, maka dia tahu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ummu Jamil atau Urwah, nama aslinya adalah Urwah binti Harb. Ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka. Ya. Wahai Muhammad, aku berharap setanmu itu tidak meninggalkanmu. Jadi dia menganggap bahwasannya malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW membawa wahyu itu adalah setan. Mereka menganggap seperti itu. Lam arahu qurbaka muntu lailataini aw thalatha. Saya tidak melihat setanmu itu dan tidak pula mendekatimu. Jadi kata Ummu Jamil bahwasanya ini sudah 2-3 hari ini setanmu tidak datang. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini. Fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwasanya wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Tidaklah meninggalkanmu maupun membencimu. Ya. Maka turunlah ayat tersebut. Wadduha. Sekarang kita perhatikan kata wadduha. Kita lihat dulu itu kandungan global pada surah ini. Adapun kandungan globalnya ada 4.
Yang pertama adalah penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membenci Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana di ayat yang ketiga ya, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian yang kedua seperti kisahnya Ibrahim. Ibrahim meninggalkan anaknya di tengah padang pasir, meninggalkan istrinya di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali, tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada manusia. Maka ketika itu, ya kalau kita bayangkan ya, ketika kita sudah lama tidak memiliki anak, umurnya sudah tua, baru dikaruniakan anak, kemudian turun perintah, tinggalkan anakmu di sini, bawa anakmu ke sini. Bagaimana perasaan kita? Mungkin seperti itulah yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Ibrahim meninggalkan anaknya di padang pasir, kemudian kembali kampungnya, maka kata istrinya Hajar, Siti Hajar mengatakan bahwasanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Itu yang ditanyakan, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Tapi Ibrahim selalu berjalan ke depan dan tidak pernah menengok kepada istrinya. Tidak menjawab apa-apa. Kemudian ketika itu Siti Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah memerintahkanmu? Ya. Apakah Allah memerintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim mengangguk, ya, mengiyakan, na'am. Kemudian kata Siti Hajar, idzal la yudayyi'una, ya, bahwasanya jika seperti itu, maka tidak mungkinlah Allah menelantarkanku di sini. Langsung hatinya tenang. Walaupun pada saat itu tidak ada makanan, tidak ada orang yang hidup di situ, ketika Hajar mendengarkan bahwasanya ini adalah perintah Allah, maka Siti Hajar tidak merasa takut lagi, terlindungi karena Allah yang memerintahkan. Kemudian yang kedua adalah janji Allah kepada Rasulullah SAW, masa yang akan datang lebih baik daripada masa yang telah lalu. Artinya, yang mana disebutkan di dalam surah ini ayat yang keempat, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Rasulullah SAW dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan itu nanti disebutkan di dalam ayat kelima, 6, 7, dan 8. Dan perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala nanti akan dijelaskan di ayat-ayat berikut. Baik. Kita masuk pada ad-duha. Ini waktunya agak ditambah sedikit ya, Umahat, 10 menit. Wad-duha, demi waktu duha. Ada apakah di waktu duha tersebut? Ya, di waktu duha itu Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah tentang waktu, ya, tentang waktu duha. Akan tapi kita sebagai manusia tidak boleh mengambil sumpah dengan nama makhluk, itu hanya khusus Allah Subhanahu wa taala. Kita saja mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, itu tidak boleh menggunakan kata demi Rasulullah, ya. Yang kita hanya dibolehkan itu adalah wallahi, demi Allah. Tapi demi Rasulullah itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Walaili, kemudian yang wadduha, demi waktu duha. Keistimewaan waktu duha di mana manusia pada waktu duha itu adalah semangat-semangatnya untuk bergerak, ya. Maka disunnahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa sholat di waktu duha, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, kita senantiasa manfaatkan waktu di pagi hari untuk sholat. Karena setiap anak Adam dan keturunan Anda itu memiliki 360 persendian, dan itu hendaklah kita keluarkan sedekahnya. Setiap persendian itu dikeluarkan sedekahnya,
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, "Fakullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidi shadaqah, wa kullu tahlilin shadaqah, wa kullu takbirin shadaqah, wa amru bil ma'rufi shadaqah, wa tanha 'anil munkari shadaqah, wa yujzi min dzalika rak'ataini yarka'uhuma fid duha." Ya, bahwasanya setiap tasbih itu adalah sedekah, tahmid juga sedekah, tahlil juga sedekah, dan setiap takbir juga adalah sedekah. Maka aku merintahkan kepada kalian dengan yang ma'ruf itu termasuk sedekah, dan meninggalkan yang buruk juga termasuk sedekah. Dan diberikan balasan wa yujzi'u, dan diganti sedekah, dan bisa diganti sedekah tersebut. Itu bagaimana cara menggantinya adalah rakaatani, 2 rakaat yang dilakukan pada sholat duha. Kemudian dikatakan bahwasanya setiap anak Adam itu memiliki 360 persendian, dan itu hendaklah itu dikeluarkan sedekahnya, dan bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Orang-orang yang sholat duha di pagi harinya akan dipenuhi segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah tinggalkan 4 rakaat." Ya, maksudnya 4 rakaat sholat duha. Ini saya akan dipenuhi urusannya pada hari itu. Ya, jadi di dalam sholat sholat duha ini hendaklah dilakukan, tapi Rasulullah SAW tidak melaksanakan setiap hari. Boleh? Afwan Ustazah, kalau misalnya, maaf mau bertanya, kalau sholat duha kita baca surat duha ini ya Ustazah ya? Enggak mesti. Kalau Surah apa saja, tidak mesti harus duha ya. Surah apa saja dibolehkan. makasih Ustazah. Ya. Jadi kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang kedua, "Walaili idza saja." Dan malam demi malam apabila telah sunyi. Apakah yang ada di waktu malam itu, di mana Rasulullah SAW hanya 2 kali saja selama hidupnya itu tidak bangun sholat malam. Artinya Rasulullah SAW setiap malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit dunia untuk mengijabah, untuk mengabulkan seluruh permintaan hamba-hambanya. Maka amalan yang terbaik di waktu malam itu adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Ada seorang cucu dari Rasulullah SAW, yakni anaknya Husain, yang bernama Zainal Abidin. Beliau itu sangat suka bersedekah sembunyi-sembunyi. Beda dengan orang yang sekarang ya. Kalau orang sekarang itu sengaja dikumpulkan dulu berapa banyak orang yang ini, kemudian nanti manggil wartawan untuk diliput. Di zaman dahulu orang-orang yang senantiasa bersedekah itu lebih suka bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nah, Zainal Abidin ini ketika setiap malam hari itu selalu memberikan sedekahnya itu sebanyak 70 rumah ya. So ya, kurang lebih 70 rumah, dan digendong sendiri gandumnya itu sudah dilihat siapa yang miskin itu dibawa-bawain, ditaruh di depan rumahnya, kemudian nanti ya keesokan harinya orang yang kekurangan tersebut itu sudah melihat sudah ada gandumnya. Maka ada orang-orang yang miskin pada saat itu mengatakan, karena tidak mengetahui bahwasanya siapa yang memberikan ini, kemudian dia mengatakan bahwasanya sungguh luar biasa orang yang memberikan kami ini setiap, dan itu tahu. Dan diperkirakan bahwasanya ini nih berapa hari habis ini gandumnya, nanti setelah mau habis itu datang lagi seperti itu. Ya, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang banyak, harta yang melimpah, kemudian dia juga dermawan untuk menyedekahkan kepada orang-orang miskin. Maka suatu ketika ada seorang yang berkata bahwasanya sungguh fulan yang telah memberikan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, tapi tidak sama dengan
si A, maksudnya dia mengucapkan bahwasanya yang disebut si A itu adalah Zainal Abidin, tidak seperti dia, karena dia tidak tahu kalau yang berikan sedekah itu adalah Zainal Abidin. Maka ketika meninggalnya Zainal Abidin ini setelah dimandikan, terlihatlah bekas di pundaknya itu gendongan, ketika menggendong bekas gendongan gandum-gandum tersebut. Dan kata yang memandikan, inilah bekasnya ketika beliau ketika hidupnya membawakan gandum-gandum dipikul sendiri kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Dan pada saat itulah baru orang-orang miskin itu sadar bahwasanya yang berikan kita selama ini adalah Zainal Abidin. Dan saat kematiannya pun tidak ada lagi pembagian-pembagian sedekah tersebut. Itu menandakan bahwasanya betul-betul yang memberikan itu adalah Zainal Abidin. Dan inilah sedekah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Rabbmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ya. Di hari kemarin Alam Nashrah Laka Sadrak, ketika saya menjelaskan tentang surah Al-Insyirah itu sebab turunnya surah Al-Insyirah, di mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Allah, dan sebenarnya Rasulullah SAW berharap aku tidak menanyakan hal ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya sebelumku ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan-kelebihannya, seperti bisa berbicara dengan burung seperti Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa? Kalau saya itu apa? Ya seperti itu. Maka turunlah ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah Rabbmu meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Dan kalau dalam beberapa sebab nuzul yang lain itu bahwasanya Rasulullah SAW datangi oleh seorang perempuan, kemudian berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Maksudnya bukan Tuhanmu, tapi setanmu sudah membencimu dan meninggalkanmu. Nah, itu perkataannya Mujamil, istrinya Abu Lahab. Ma wadda'aka. Di sini ada kata wadda'aka. Allah artinya bahwasanya tidaklah Rabbmu meninggalkanmu. Itu ada kata kaf di situ, ada huruf kaf. Sementara di qala wa ma qala tidak ada kata kaf di situ ya, tidak ada tambahan huruf kaf. Tidak ada tambahan kamu. Jadi hanya di kata yang pertama, yakni hanya di ma wadda'aka. Tidaklah Allah atau tidaklah Rabbmu meninggalkanmu. Artinya kalau tidaklah Allah meninggalkanmu, Allah selalu bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala, dan tidak pula membenci. Ya, karena seyogyanya orang yang benci itu pasti tidak akan tidak akan muncul lagi, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya Allah selalu bersama Muhammad. Kemudian juga Allah selalu mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita kembali dulu, sebelumnya kita kembali ke ayat yang ketiga dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Rabb, la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rabb, janganlah engkau bebankan atau tinggalkan diriku walaupun sekejap mata. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca hadis tentang tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pilihannya itu tentang kenikmatan dunia? Karena waktunya sudah mau ajalnya sudah sebentar lagi tiba, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan, apakah engkau tetap hidup
dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, ataukah engkau putuskan untuk stop di situ? Ya, artinya bahwasanya kenikmatan dunia itu sudah enggak ada, tapi kamu mendapatkan kenikmatan akhirat. Diberikan pilihan oleh seorang hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu justru memilih apa kenikmatan-kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sahabatnya, yakni Abu Bakar langsung menangis, ya, kemudian berkata bahwasanya kami, wahai Rasulullah, kami akan menebusmu dengan bapak-bapak kami atau ibu-ibu kami, ya, kami akan menebusmu. Artinya bahwasanya karena Abu Bakar ini tahu betul yang dimaksud oleh hamba di sini adalah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW saat hidupnya sudah mendekati ajalnya. Kemudian dipilihkan, apakah engkau memilih untuk tetap hidup dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, ataukah engkau ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat? Tapi Rasulullah SAW justru memilih kenikmatan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Abu Bakar menangis. Kemudian yang lain itu heran kenapa Abu Bakar menangis ketika Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, yang paling tahu ilmu, yang paling tahu yang aku sampaikan ini adalah Abu Bakar. Kalau seandainya aku dibolehkan menjadikan sahabatku itu sebagai khalil, sebagai kekasih, maka aku jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Tapi karena tidak dibolehkan, maka Rasulullah SAW adalah kekasihnya adalah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kekasihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Rabb, janganlah engkau tinggalkan diriku walaupun hanya sekejap, ya. Walaupun hanya sekejap. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini sudah dekat ya Ummahat, udah 5:30 ya. Kelamaan ya. Ya, baik, mungkin sampai di ayat yang ketiga dulu ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita langsung ke ayat yang keempat penjelasannya. Karena mungkin kalau saya selesaikan itu menghabiskan waktu. Nah. Jadi gimana Ummahat? Gak apa-apa ya? Siapa tuh ada yang mau sholat, mau persiapan untuk sholat maghrib. Ini sudah dekat waktunya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya jelasin dulu, kemudian boleh lanjut dengan membaca satu persatu. Iya. Baik, insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita masuk dalam waktunya tepat sehingga kita bisa menyelesaikan surah Ad-Duha ini penjelasannya. Kalau masih ada waktu kita akan lanjut ke surah Al-Lail. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Semangat untuk menghafal. Surah yang akan disorkan nanti adalah surah At-Tin ya, surah At-Tin. Yang sudah menyetorkan surah At-Tin seperti yang tadi sudah menyetorkan Asyar, boleh lanjut ke surah Ad-Duha yang sudah diartikan tadi. Salah saja. Yang surah At-Tin ya Ustazah. Ya, nah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Betul Ustazah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, semangat. Ya, semangat ya, tetap semangat ya, dihafalkan ya. Ya, insya Allah, Ustazah. Semangat, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ukti Sina dan semua. Ukti Sina jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Insyaallah. Bye. Insya Bentar Allah. lagi puasa kita. Ya, mau puasa ya. Maaf lahir batin. Allah. Ya, maaf lahir batin semuanya. Sama-sama. Ya.
Aduh, tutupnya gimana nih? Tutup mana nih, Mi? Mulai meeting ya sahabat semua ya. Ya, assalamualaikum. Kasih di Waalaikumsalam. mobil ini selesai meetingnya. Masya Allah. Iya, Ya, fi amanillah Tina. Ya, amanillah. Tina. Kalau surah At-Tin insya Allah pada hafal ya. Jazakillah khairan kasiran. Milih SD. Ya, wa anti bajazila khairan katsiran di sini. Insya Allah. Sampai ketemu pekan depan. Insya Allah, amin ya Allah. Minta sehat. Izin lab ya, Bu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.